Sungguhlah patut dan benar Masang Theotokos yang selalu terberkati dan sangat termurni serta Sama Bapak. Baik, kita akan mulai lagi. Jadi kita telah berbicara mengenai binatang yang keluar dari lautan, yang adalah antikristus, dan binatang yang keluar dari bumi adalah yang mempromosikan antikristus, yaitu nabi palsu. Dan coba kita baca dari Daniel pasal 7, ayatnya yang ke-17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Iya toh? Binatang-binatang yang besar yang 4 ekor itu yang dilihat oleh Daniel adalah 4 ekor. Tapi waktu di kitab Wahyu itu hanya 3 ekor tapi jadi satu, ya toh? Yang dilihat oleh Daniel adalah 4 ekor terpisah-pisah. Dan menurut ayat 17, pasal 7 dari Daniel, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Terus? Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintah dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selamanya. Ya, maksudnya gereja ini ya. Orang-orang kudus ini dimaksudkan gereja akan menerima kerajaan kekal itu ketika Mesias itu datang. Terus ayat 19. Lalu aku ingin mendapatkan penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain. Terus? Sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Oke. Jadi nanti ada binatang ini ternyata adalah kerajaan-kerajaan itu ya. Coba saya masih ingin menunjukkan tentang masing-masingnya ya. Masing-masing dari binatang-binatang itu. Coba kita ulang lagi dari pasal 7 ayat yang ketiga. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihat sampai sayapnya tercabut. Ya. Ini adalah kerajaan. Bentar, yang singa itu kerajaan Assyria kalau saya tidak salah. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua. Rupanya seperti beruang. Inilah kerajaan Babylon. Kemudian 46, kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul. Itulah kerajaan Yunani. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasarkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang bertanduk 10 itu. Dan inilah kerajaan Romawi. Ayat 17. Binatang-binatang yang besar, yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul di dalam bumi. Jadi ini binatang-binatang itu melambangkan kerajaan-kerajaan kekuatan yang di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 itu ada 3 yang disebutkan, dan itu menjadi satu binatang. Berarti 3 kekuatan adidaya itu akan menjadi satu, menjadi kekuatan yang sangat besar di akhir zaman nanti. Dan itu akan menjadi satu pemerintahan dunia nanti ya, dipimpin di bawah pimpinan antikristus. Nah, antikristus ini bisa saja sistem, tapi sekaligus juga orangnya. Jadi sistem dan orangnya, itulah yang antikristus. Dan pada zaman dia inilah nanti munculnya binatang yang keluar dari bumi, yaitu yang disebut nabi palsu. Jadi sebelum ada antikristus itu, yang tandanya adalah disatukannya seluruh kekuatan bumi di dalam pemerintahan satu pemerintahan dunia, maka nabi palsu itu tidak akan muncul. Nah, ini yang ada kaitannya. Nabi palsu inilah yang nanti akan mempromosikan antikristus itu,
Dan orang yang tidak mau menyembah antikristus akan dibunuh. Nah, disinilah yang akan memberikan tanda itu adalah si nabi palsu ini. Coba kita baca kalau gitu kitab Wahyu ini ya. Kita sudah sampai pasal Wahyu 13 ayat yang ke-15 kemarin. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Enggak. Ini banyak spekulasi sekarang ini, katanya ini Bill Gates lah, apalah gitu ya. Tetapi ini tidak mungkin. Sebab apa? Antikristusnya sendiri belum ada. Bagaimana ada nabi palsu yang mempromosikan antikristus? Dan tandanya antikristus itu adalah satu kekuatan dunia. Jadi tidak bisa kita berbicara tentang nabi palsunya yang akhirnya menakut-nakuti orang dengan vaksin itu ada kaitannya dengan ini. Karena ini terkait dengan munculnya antikristus, dan antikristusnya dari tanda-tanda yang kita lihat di dalam kitab Wahyu ini, antikristus itu belum datang. Ya memang banyak antikristus kecil-kecil dalam pengertian orang-orang pengajar palsu, ada banyak ajaran sesat yang muncul sekarang ini. Tetapi si antikristus itu sendiri belum. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Perhatikan ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Waktu kapan? Waktu Yohanes nulis itu, abad pertama. Nah ini banyak orang tidak melihat konteks. Banyak orang tidak melihat yang ngomong siapa. Banyak orang tidak melihat kapan itu dituliskan. Itu dituliskan kira-kira tahun 80 sampai 90. Karena Yohanes meninggal tahun 90. Ditulis kira-kira tahun itu. Dan pada tahun itu dia sudah mengatakan, anak-anakku, ini adalah waktu terakhir. Nah sekarang banyak penafsir mengatakan, ya sekarang ini tahun 2021 ini tahun terakhir. Loh, dari dulu kalau kita baca kitab suci, sejak itu ditulis bunyinya sudah waktu terakhir. Jadi ini ada kesalahan pemahaman dan kesalahan tafsir terhadap itu. Ya, baca lagi. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Ini ada yang seorang ini. Inilah yang dimaksud dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 ini. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah sekarang pada waktu zamannya Yohanes ini telah bangkit begitu banyak antikristus. Itu apa? Itulah bidat-bidat. Yang waktu itu yang dilawan Yohanes adalah bidat gnostik. Nah, dengan demikian sejak zamannya Yohanes sampai sekarang bidat muncul itu juga bisa disebut antikristus, tapi bukan si antikristus. Si antikristus itu datang nanti pada waktu akhir zaman, di mana dia akan mempunyai kekuasaan yang besar yang merupakan kesatuan pemerintahan yang sangat besar, yang digambarkan dengan kesatuan daripada singa, beruang, dan macan tutul. Yang binatang-binatang itu dalam kitab Daniel dijelaskan itu adalah kerajaan-kerajaan. Jadi nanti ada super power yang bersatu menjadi satu kekuatan luar biasa. Dan lalu ada promotornya. Promotornya itulah nabi palsu ini. Nah, sementara antikristusnya belum datang karena kerajaan pemerintahan pemerintahan dunia ini belum ada. Jadi tidak mungkin ada antikristus. Nah, makanya tidak mungkin nabi palsu itu sudah datang. Sebab dia yang fungsinya adalah untuk mempromosikan antikristus ini. Coba kita baca ayat 15. Dan kepada nabi palsu ini, si binatang yang keluar dari bumi itu, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ya, seperti saya katakan, tidak tahu itu patungnya bentuknya apa, batu atau apa, atau robot. Yang diberikan kehidupan, kita juga nggak tahu. Atau kalau memang supernatural. Yang jelas bahwa antikristus ini akan punya kuasa sedemikian rupa, sehingga akan memberikan kehidupan pada patung itu, supaya orang yang tidak menyembah patung itu sebagai simbol komitmennya kepada antikristus itu dibunuh. Coba kita baca lagi. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh.
Anda tahu mungkin dari tubuh patung itu akan keluar senjata-senjata atau apa, atau kita nggak tahu. Pokoknya orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Jadi memang nanti akan terjadi penganiayaan terhadap orang yang tidak mau menyembah patung itu karena dia percaya pada Kristus secara sungguh-sungguh. Ya, terus dan ia, maksudnya siapa? Si nabi palsu itu menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, inilah akhirnya munculnya tafsiran yang sangat liar itu. Ini tidak berbicara tentang chip atau berbicara barcode, tidak berbicara itu, hanya berbicara tentang tanda. Tanda bisa apa saja. Kenapa harus chip? Kenapa harus barcode? Apalagi kata-kata tanda di tangan dan di dahi ini, itu ada paralelnya dari perjanjian lama. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat 8. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu adalah kita. Tuhan itu Esa. Tuh, dengarlah hai orang Israel, inilah syahadatnya orang Yahudi, pengakuan imannya orang Yahudi. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tangan. Nah, jadi kata-kata itu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut ayat 8, harus dibuat tanda pada tangan. Dan itulah yang dilakukan orang Yahudi kalau sembahyang. Mereka pakai namanya tzitzit. Taruh di ada kotak kecil gitu, lalu ditaruh di sini, ini kalau sembahyang. Tandanya ada di tangan, dan terus salib ini salib. Tzitzit atau salib, saya lupa ada satu ada dua. Ya. Terus? Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, Nah. dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Ya, jadi ada di dahi, jadi tangan. Nah, ini kata-kata yang sama yang dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 16 itu. Nah, kalau di dalam Ulangan ini, akhirnya orang Yahudi mempraktekannya, yalah kalau mereka sembahyang, kepalanya ada kayak kotak gitu, lalu ditali. Lalu di sini ada tangannya itu. Maksudnya apa? Maksudnya baik pikirannya maupun perbuatannya itu semata-mata untuk menyucikan nama Yahweh. Menyucikan nama Allah yang dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kalau gitu, tafsiran yang sekarang liar lari kemana kemari, jadi barcode, jadi apa lagi? Chip, itu memasukkan sesuatu yang tidak ada dasarnya di kitab suci, memasukkan sesuatu dari pengalaman modern dalam menafsirkan kitab suci. Dulu barcode katanya. Akhirnya ternyata barcode itu tidak berjalan lama, akhirnya dia ubah sekarang jadi apa? Chip. Padahal kalau kita lihat nggak ada itu berbicara itu. Apalagi kata-kata di dalam Wahyu pasal 4:13 itu dikatakan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Apakah ini tidak mungkin bahwa itu memang sengaja mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 8 tadi? Apalagi dalam kitab Wahyu itu banyak kutipan-kutipan dari kitab Keluaran, kutip-kutipan dari Daniel, sudah kita lihat paralel yang ada dalam kitab-kitab itu. Kenapa tiba-tiba ini loncat ditafsirkan sebagai barcode, loncat ditafsirkan sebagai chip? Kalau itu betul, kalau itu chip, ada masalah ini. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Oke. Jadi sama pengikut antikristus di dahi mereka itu ada diberi tanda. Pengikut Kristus juga di dahi mereka diberi tanda. Hanya tandanya kalau pengikut Kristus adalah nama Bapa, namanya dia dan nama bapaknya. Itu tandanya. Loh, apa itu juga chip?
Kalau yang pasal 13 ayat 16 itu adalah chip, karena ada tanda katanya, seharusnya yang pasal 14 yang pasal berdekatan ini juga chip juga. Kalau pengikut Kristus juga diberi chip, pabriknya di mana? Di surga. Surga jalan apa, gang berapa? Nah ini masalah ini. Memasukkan sesuatu yang tidak dikatakan oleh kitab suci, lalu dipaksakan seolah-olah itu memang maknanya begitu. Dan akhirnya menjadi liar. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Apa tandanya? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi nanti ada tanda yang ada di dahi, yang ada di tangan, yang itu sebenarnya refleksi daripada perintah Allah kepada bangsa Yahudi. Untuk mereka hanya percaya kepada Allah yang satu itu diberi tanda, yang orang Yahudi akhirnya dijadikan simbol yang namanya cicit, yang di sini yang cicit yang namanya satunya salib. Saya lupa salah satunya, pokoknya namanya itu cicit dan salib. Kalau kita ke Yerusalem, ingat nggak orang Yahudi sembahyang di pondok di tembok ratapan itu? Perhatikan itu, bukan saja mereka pakai kepala ini, tutup kepala, tapi di kepalanya ini ada tanda gini, ditaruh. Dan di sini, itu mereka mengikuti secara literal kata-kata Ulangan 4 ayat 8 ini. Nah, kalau itulah latar belakang dari tanda ini, berarti ini pun maknanya adalah bahwa mereka ini yang nanti percaya pada Antikristus itu, baik perbuatannya maupun pikirannya didedikasikan untuk Antikristus. Dan mereka yang tidak memiliki dedikasi kepada Antikristus tidak diberi hak istimewa oleh Antikristus. Masalahnya Antikristus itu sekarang belum ada, gitu loh. Nah, kalau Antikristus belum ada, masa tandanya sudah ada? Dan kalau kita Antikristus itu belum ada, masa nabinya, nabi palsunya yang akan mempromosikan ini, masa sudah ada? Kita sedang berbicara sesuatu yang sifatnya hoax ya. Tafsiran yang keliru terhadap ini. Kita lanjutkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, namanya apa? Nama binatang itu. Jadi nama binatang itu punya bilangan. Namanya Daniel, gitu ya. D itu berapa? A, B, C, D. 4 ya. Da, A. A, 5 berarti. N, tulis itu jumlah berapa Daniel itu. Nah, namaku Daniel, bilangan namaku ya jumlahan dari itu. Gitu loh maksudnya. Lah, nama daripada yang Antikristus raja yang mempunyai satu pemerintahan dunia ini, kalau dijumlah, membentuk angka. Angkanya berapa? Dan tidak seorang pun yang dapat ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Bilangannya berapa? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Berarti ada manusia waktu itu. Di zaman itu, ingat. Ini kitab Wahyu itu ditulis untuk orang Kristen abad pertama juga. Dan mereka harus mengerti. Berarti mereka kalau itu harus berbicara chip. Orang Kristen abad pertama apa ngerti apa yang dimaksud itu? Chipnya aja belum ada. Kalau itu barcode, orang Kristen abad pertama juga ada mengerti tentang barcode. Barang-barang itu belum ada. Oleh karena itu kita tidak bisa memasukkan pikiran kita sendiri dari latar belakang zaman kita paksakan untuk memaknai kitab suci. Tambah keliru. Jadi kita harus mengambil dari apa yang dikatakan kitab suci, lalu kita pahami bagaimana itu dalam kehidupan kita sekarang. Nah, anak nomor 66 ini akhirnya menjadi spekulasi. Mungkin itu Kaisar Nero. Sebab Kaisar Nero kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, Neron Kaisar itu kalau dijumlah jumlahnya 666. Sehingga waktu itu, ini mungkin yang dimaksud Kaisar Nero. Mungkin Henry Kissinger, pernah itu Henry Kissinger diusulkan.
Kalau di jumlah katanya namanya juga 6666. Saya nggak tahu bagaimana perhitungannya. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Jadi ini semua spekulasi. Spekulasi yang dijadikan dogma dan untuk menakut-nakuti orang. Baik antikristusnya maupun nabi palsu yang mempromosikannya. Kalau kita mengikuti teks Alkitab secara ketat, dua-duanya belum datang. Dan tanda-tanda ini tidak ada kaitannya dengan chip, tidak ada kaitannya dengan barcode, sebab pemiliknya, orang-orang miliknya Kristus juga punya tanda yang sama. Hanya bentuk tandanya beda, yaitu nama Kristus dan nama Bapaknya. Nah, kalau mereka juga punya tanda, apa juga chip? Nah, kalau memang chip dicetak di mana, dibuat di mana? Nah, ini masalah ini. Ini mencampur adukan antara masalah teologis dengan masalah teknologi. Nah, sehingga akhirnya karena sudah tercetak dalam pikiran para penafsir ini, bahwa apa saja yang ada kaitannya dengan chip, pastilah itu antikristus. Padahal kalau kita membaca kitab sucinya sendiri, chip itu tidak ada. Kalau kita membaca kitab sucinya sendiri, barcode itu nggak ada. Itu hanya berbicara tentang tanda. Tanda itu bisa apa saja. Dan ternyata orang Yahudi membuat tandanya itu adalah jizit dan salib. Nah, kenapa kita bisa meloncat bahwa itu chip? Atas dasar apa? Atas landasan apa? Nggak ada. Sehingga akhirnya ketika vaksin mau diadakan, karena itu mau disuntikkan pada tubuh, mereka panik. Dengan mengatakan, dengan dimasukkannya vaksin itu pada tubuh, nanti dimasukkan juga chip itu. Kalau seandainya benar ada chip dimasukkan dalam tubuh, itu tidak ada kaitannya dengan kitab Wahyu. Itu sesuatu yang terjadi secara teknologi berkembang pada dirinya sendiri, lalu dikait-kaitkan. Nggak ada kaitannya secara teologis dengan Wahyu ini, karena pertama syarat-syaratnya tidak dipenuhi kalau itu maksudnya chip yang berasal dari antikristus, sebab antikristusnya belum datang, nabi palsunya belum datang, satu pemerintahan dunia belum ada. Nah, terus gimana kalau kita terlalu menafsirkan seperti itu? Jadi kalau begitu, seandainya betul, tapi saya tidak percaya bahwa pada waktu vaksin itu dimasukkan juga chip, itu tidak ada kaitannya dengan tanda yang dimaksud di dalam kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu tidak berbicara tentang chip, kitab Wahyu tidak berbicara tentang barcode. Dan kitab Wahyu berbicara tentang tanda di dahi dan di tangan yang ternyata itu sudah pernah dilakukan orang Yahudi berdasarkan kitab Taurat, yang ternyata bukan chip dan bukan barcode, tapi jizit dan salib. Coba mari kita berpikir sehat lah dalam baca kitab suci itu. Mari kita membaca kitab suci apa adanya, jangan dipaksa-paksakan menurut teori kita. Sehingga akhirnya kita disesatkan dengan macam-macam, ditakut-takuti. Jadi bagaimana dengan vaksin ini? Kalau memang saya harus divaksin, saya lakukan. Saya tidak takut. Sebab ini tidak ada kaitannya secara organik dengan ajaran kitab suci. Tidak ada kaitannya itu dengan antikristus, tidak ada kaitannya dengan 666. Pertama, 66 itu kalau dibaca oleh orang Kristen abad pertama, itulah menunjuk pada Nero. Dan Neronya sudah tidak ada. Dan kalau 666 itu dimengerti sebagai simbol, artinya angka 6 itu angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 kali, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Itu simbolnya Tritunggal. Ini menunjukkan seorang manusia yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Kalau itu kita lihat secara simbol teologis. Arti kata 66 itu. Sebab antikristus itu nanti begitu. Coba kita baca lagi, ya kemarin sudah kita baca di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Saya tidak takut dengan teori hoax itu. Kenapa kita harus ketakutan dengan itu? Yang dasar Alkitabnya tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran mereka sendiri yang tidak secara integral ada dalam Alkitab itu sendiri, yang dengan jelas Alkitab mengatakan vaksin itu dari antikristus. Antikristusnya saja belum datang kok, gimana? Mana mungkin gitu loh.
Coba kita baca dalam 2 Tesalonika 2 kemarin. Ayatnya yang ke 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Janganlah, berarti kalau begitu memang ajaran tentang etik khusus ini sangat mudah dan penuh dengan kemungkinan untuk penyesatan. Dan ini terbukti. Ya, makanya dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Nah, bagi saya, pemberitaan tentang chip, tentang itu termasuk penyesatan. Sebab itu tidak ada dasarnya di kitab suci. Gitu loh. Itu tafsiran aja. Ya. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Hari kedatangan Kristus. Haruslah datang dahulu murtad. Dan itu sudah saya jelaskan kemarin artinya apa murtad. Penyelewengan kepada ajaran dari ajaran Rasuliah yang benar. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu antikristus, yang harus binasa. Atau bahasa aslinya, anak kebinasaan. Terus, yaitu lawan. Lawan siapa? Lawan gereja. Lawan orang beriman, antikristus ini. Yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, ini bisa sistem, bisa orang, saya katakan tadi. Seperti komunisme kan. Waktu di Rusia dan di Eropa Timur dulu, 40 juta manusia ortodoks dibantai oleh sistem. Ini karena sistem ini tidak mau ada orang percaya pada Allah. Dan ini akan terulang. Model seperti itu akan terulang. Ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bukan hanya itu saja, bahkan ia duduk di bait Allah. Dan seperti saya katakan kemarin, bait Allah bisa saja bait Allahnya orang Yahudi, yang mungkin pemerintahan itu akan dimulai dari sana, tapi kita nggak pasti tentang itu. Akan dilakukan dari Yerusalem, kalau itu memang betul itu artinya. Tapi bisa saja bait Allah di sini menunjukkan sistem keagamaan yang besar. Nah, bisa saja, kita nggak tahu. Bisa saja akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikristus itu adalah orang yang simbolisnya adalah angka 6. Menyatakan diri sebagai Allah. Allah itu tertunggal, yang angka simbolisnya adalah 3. Maka 6 itu manusia yang mengaku dirinya sebagai Allah. Jadi ini bukan angka keramat atau angka ajaib, angka yang menakutkan. Sehingga kalau ada angka 66, wah panik, antikristus itu. Ya itulah ketika orang membaca kitab suci secara sembrono. Memasukkan pikiran sendiri bukan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau kita naik ke puncak, di sebelah kiri, kita sudah naik puncak, itu ada rumah. Dari dulu ketika saya masih muda dulu, kalau saya naik puncak mau ke Bogor dulu, dari Jakarta, itu ada rumah yang angkanya 666. Coba perhatikan. Kalau masih ada rumah itu. Kalau kita mau ke puncak sebelah kiri. Itu ada rumah angkanya 666. Loh, apa itu rumahnya antikristus? Itu sudah puluhan tahun rumah itu angkanya tetap angka 666 itu. Orangnya orang biasa bukan antikristus. Loh kok kita diajar menjadi takhayul gitu ya? Sehingga kalau ada angka mana kita ketakutan, kayak lihat orang Tionghoa melihat angka 4 aja. Atau orang Amerika melihat angka 13. Kenapa kitab suci akhirnya dijadikan menjadi ajaran takhayul seperti itu? Angka 66 itu bukan angka ajaib atau angka keramat atau angkanya setan, bukan, sebab antikristus bukan setan. Antikristus itu orang. Angkanya iblis, bukan. Iblis memberi kekuatan pada antikristus, tetapi bukan antikristus itu sendiri. Jadi angka 66 itu bukan angkanya iblis, bukan angkanya setan. Itu simbol nama dari orang yang jadi antikristus nanti. Kalau dulu pernah dikenapi di dalam diri Nero, Kaisar Nero. Dan apa yang terjadi pada Kaisar Nero itu menjadi semacam prototipe dari antikristus yang akan datang. Jadi dulu memang pernah terjadi, sebab kalau enggak, gimana orang Kristen abad pertama mengerti maknanya? Padahal ini ditujukan awalnya kepada orang Kristen abad pertama.
Nah, kita jangan melupakan bahwa kitab suci ini munculnya abad pertama dan harus dimengerti oleh orang penerima aslinya. Penerima aslinya adalah orang Kristen abad pertama. Nah, kalau kita menafsirkan menurut pengalaman kita abad ke-21, berarti kita memaksakan latar belakang kita, latar belakang budaya dan perkembangan peradaban kita ke dalam kitab suci. Bukan kita yang tunduk pada kitab suci, tapi kitab suci kita perkosa sendiri untuk tunduk kepada kemauan kita. Dan ini bahaya. Kembali kepada, jadi kita lihat ya kalau gitu nama angka 66 ini secara simbolik dapat ditafsirkan untuk menunjuk antikristus yang manusia yang mengaku dirinya Allah. Dan ini bukan angkanya setan. Ini bukan angkanya iblis. Sebab antikristus itu bukan setan dan bukan inkarnasi iblis pula. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-13 kemarin. Ya, ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi kalau gitu binatang itu bukan si ular naga itu, bukan. Karena si ular naga ini yang memberikan kuasa kepadanya. Berarti antara si ular naga yaitu iblis, dengan si binatang yang keluar dari laut itu yaitu antikristus, itu dua sosok yang berbeda. Jadi jangan keliru, antikristus itu isi iblis itu bukan. Penjelmaan iblis bukan, kita tidak percaya reinkarnasi. Iblis tidak menjelma apa-apa. Iblis ya iblis. Dia memang memberikan, yang dikatakan di sini, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi itu mungkin nanti adalah orang yang secara politik punya kekuatan, ya, secara militer punya kekuatan, tetapi ditambah mungkin dia itu okultis. Jadi bukan tidak mungkin bahwa ini nanti akan terjadi. Ya, pemimpin kita di Indonesia ini loh, banyak yang percaya dukun. Iya kan? Nah, apalagi ini antikristus nanti. Jadi dia punya kekuatan secara politik, kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara militer, dan kekuatan secara supernatural yang berasal dari iblis yang digunakan untuk menentang gereja. Yang digunakan untuk menentang kekristenan. Ini artinya ya. Jadi jangan keliru. Angka 666 itu bukan angkanya iblis. Itu jumlah dari nama orang yang akan jadi Kristus itu. Kalau dihitung angka hurufnya, dihitung angkanya ketemu 666. Dan itu angkanya manusia, bukan angkanya iblis. Coba kita baca lagi. Wahyu 13. Betul, ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah, ya, berarti kita harus menggunakan akal. Yang penting di sini hikmat, perlu akal ini. Jangan kita diberi cerita-cerita hoax, dongeng yang tidak karuan. Yang penting di sini hikmat, perlu akal sehat. Terus? Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, karena bilangan itu bilangan seorang manusia, bukan angkanya iblis. Angkanya manusia, namanya manusia. Jadi angka 666 itu bukan 63 kali itu bukan angkanya iblis, tapi angkanya manusia yang merupakan jumlah dari nama si antikristus itu kalau dihitung secara angka. Terus? Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi nama manusia ini yang akan jadi antikristus itu kalau dulu itu adalah Nero Kaisar, dan kalau ditulis bahasa Ibrani memang jumlahnya Neron Kaisar, itu jumlahnya memang 666. Dan nanti itu menjadi prototipe yang antikristus yang akan datang. Sehingga kalau antikristus yang akan datang itu muncul, kalau kita tahu namanya, jumlahnya ada itu. 666. Berarti ini bukan angkanya setan. Bukan angkanya iblis, tapi angkanya manusia. Manusia yang mau dipakai oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau gitu ini tidak ada kaitannya dengan chip. Dan tidak ada kaitannya dengan
apa tadi, dengan barcode, dan tidak ada kaitannya pula dengan vaksin. Orang hanya menarik-narik sana-sini, dicocok-cocokkan, tapi setelah kita selidiki ternyata itu nggak ada dasarnya semua. Antikristus belum datang, tandanya antikristus itu gimana dijelaskan ya belum ada. Nah kalau antikristus sendiri belum ada, gimana ada nabi palsunya mempromosikan dia, mempromosikan angin rupanya. Sehingga akhirnya mentang-mentang Bill Gates itu punya kekuatan ekonomi, lalu dikatakan itulah yang mempromosikan antikristus. Siapa lalu Amerika? Amerika pun sekarang tidak sekuat seperti dulu. Dan Amerika pun sekarang ada lawannya dengan Cina dan nama Rusia. Loh, padahal kalau menurut kita Bayu, kalau antikristus itu muncul, kekuatannya luar biasa, tidak ada yang bisa melawan gitu loh. Merupakan kesatuan seluruh superpower menjadi satu dalam dirinya. Jadi kalau gitu, kita harus melihat makna kitab suci itu secara benar, dan kita cocokkan dengan situasi ini. Betul nggak itu begitu? Ya ternyata enggak. Makanya sekarang setelah kita mengetahui bahwa chip dan segala-galanya itu secara kitab suci tidak bisa diketemukan dasarnya, sehingga kalau vaksin itu dikait-kaitkan dengan chip, sehingga orang dilarang jangan ikut divaksin karena takut nanti kena chipnya antikristus, itu kisah konspirasi. Cerita konspirasi, cerita hoax yang tidak punya dasar kitab suci sama sekali. Jelas ya? Mengenai 66 ini, jelas ini? Mengenai vaksin ini. Jadi kalau saya yang memang diharuskan vaksin, saya lakukan. Saya tidak takut. Karena tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Kenapa harus takut? Gitu. Saya ceritakan ya, dulu pada zaman Belanda, ada kampung Kristen Jawa di Mojowarno, Jawa Timur. Nah, waktu itu orang Jawa Kristen Jawa, itu menggunakan kitab sucinya bukan dalam kitab suci bahasa Indonesia dong, bahasa Belanda atau bahasa Jawa. Nah, waktu itu muncul ada wabah cacar, pandemi cacar muncul. Nah, pemerintah Belanda mengharuskan semua orang Kristen untuk divaksin cacar. Nah, pendeta-pendeta Jawa waktu itu, karena membaca kitab suci terjemahan Jawa, kalau saya tidak salah di Timotius kalau tidak salah, yang bunyinya dalam bahasa Jawa, menungso kagungannya Allah, manusia miliknya Allah, ojo nganti cacat, jangan sampai cedera. Padahal cacat yang dimaksud adalah cacat secara moral. Oleh pendeta-pendeta Jawa waktu itu ditafsirkan cacat dalam pengertian kalau kulitnya itu tergores jadi luka, itu cacat. Dan zaman itu kalau orang kena vaksinasi cacar, itu lalu ada bekasnya cacat. Sehingga orang Kristen Jawa waktu itu dilarang, ada gerakan menentang vaksinasi cacar. Dan ternyata mereka keliru karena nafsirkan ayat kitab suci keliru. Saya takut ini terulang seperti itu. Larangan tentang vaksin ini dan itu dikarenakan ada kaitannya dengan angka 66 itu. Saya takut ini mereka akan kecelik sama seperti itu. Dan mereka tidak kapok-kapok loh orang-orang ini. Nafsir-nafsir kayak gitu. Yang kemarin itu ada pendeta besar menafsirkan nanti COVID akan berhenti sesudah pasca. Nyatanya pasca berhenti, COVID-nya masih ada. Ya kan? Tahu kan yang saya maksud? Nanti sesudah pasca COVID-nya berhenti. Ya ternyata enggak. Tuhan bilang sama saya. Tuhan apa yang bilang lu bohong itu? Dan banyak orang membuat tafsiran-tafsiran ini ya, dan tidak pernah minta maaf loh ya. Etikanya apa? Membohongi publik itu kan. Orang itu di YouTube kok. Kok enggak minta maaf, saudara saya salah, maaf waktu itu saya nafsir salah. Kok enggak? Ketika pasca selesai, ya pasca tahun lalu kan? Pasca selesai, COVID-nya enggak berhenti, malah terus sampai sekarang. Enggak berdiri mengatakan saya minta maaf. Tapi toh orang masih percaya juga, itulah yang saya heran. Dulu ada lagi, orangnya udah meninggal, penginjilnya itu. Wah ribut katanya,
Karena menurut tafsiran orang Yahudi, nanti kalau diketemukan lembu merah, dan itu jadikan korban, Kristus sudah datang. Itu tahun 80-an kalau saya tidak salah. Atau 90. Pendetanya udah meninggal. Wah, itu rame orang-orang itu. Oh ya, ini sudah ada lembu merah, sudah datang lembu merah diketemukan. Kristus mau datang, ribut. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya nggak minta maaf. Padahal itu menipu orang banyak itu. Saya jadi bertanya, ini etikanya apa kayak begini nih? Menipu orang banyak, orang sudah pada panik. Sampai ada salah seorang yang tanya sama saya, telepon sama saya, dia punya perusahaan tackle, apa itu? Keramik. Ya, karena mendengar katanya ini antikristus mau datang, Romo, apa itu perusahaan saya, pabrik saya jual aja ya, saya tutup. Saya enggak, itu bohong, saya bilang. Akhirnya dia akhirnya berterima kasih. Ternyata dia tidak mendengarkan suara itu. Nah, juga dengan vaksin ini, saya mohon saudara jangan dibawa-bawa oleh teori konspirasi ini, oleh tafsiran yang salah terhadap kata suci, dikait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada faktanya. Jelas ini ya? Karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang ini nafsir-nafsir, ternyata nggak terbukti, minta maaf pun tidak. Menjelaskan bahwa tafsiran saya pun tidak. Nah, kalau kita ikuti orang-orang seperti ini, kita dibikin bingung sendiri. Apalagi kitab suci mengatakan, banyak orang akan dibingungkan dengan berita-berita seperti ini. Jadi kesimpulannya apa? Boleh nggak kita divaksin? Iya, ada alasan apa gitu. Untuk kesehatan kok. Jadi ini bukan masalah teologis vaksin ini masalah medis. Kalau medis ya tangani secara medis, jangan masuk teologi dimasuk-masukkan seolah-olah itu akhirnya menjadi penghalang. Menjadi pendukung bahwa itu tidak boleh. Dulu juga ada itu, apa itu? Ada perusahaan namanya apa? Proctor atau apa, karena mentang-mentang ada 66. Wah, rame di kalangan gereja tertentu, terutama aliran karismatik. Mengatakan perusahaan ini miliknya antikristus. Setelah terbukti enggak, diem, enggak minta maaf lagi. Ini berulang. Kapan sih kita orang Kristen ini belajar untuk smart gitu loh? Kapan kita orang Kristen ini belajar untuk cerdas? Percaya baca yang diomongkan orang yang tidak karu-karuan, yang ada dasarnya dalam kitab suci gitu. Jelas ya ini ya? Jangan percaya setiap yang diomongkan orang. Lihat konteksnya apa, yang dibicarakan apa gitu. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan?